Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fatima Nur Fauzia dari kelas 1B Prodi D3 Teknik Konstruksi Sipil Politeknik Negeri Ujung Pandang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 1. Pemahaman dasar saya terkait dunia keteknik sipilan tanpa melihat referensi apapun. 2. Pemahaman lanjutan saya terkait dunia keteknik sipilan setelah membaca berbagai referensi. Dan yang ketiga, yaitu pemahaman saya bagaimana keterkaitan dunia keteknik sipilan dengan mata kuliah pengantar konstruksi jalan dan jembatan. Yuk, simak baik-baik videonya ya. Yang pertama adalah pemahaman dasar saya terkait dunia keteknik sipilan tanpa melihat referensi apapun, yaitu keteknik sipilan merupakan pekerjaan yang dilakukan di lapangan seperti membangun gedung, jalan, jembatan, saluran irigasi, bendungan, dan lebih banyak lagi. Intinya sejalan dengan pembangunan kota dan sebagainya. Yang kedua adalah pemahaman lanjutan saya terkait dunia keteknik sipilan setelah membaca berbagai referensi, yaitu hampir sama sih dengan apa yang menurut saya pribadi. Nah, teknik sipil merupakan salah satu cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang rekayasa bangunan sipil dan juga mempelajari tentang akibat pembangunan bangunan sipil tersebut terhadap masyarakat sekitar dan juga khususnya terhadap lingkungan. Dan bangunan-bangunan sipil pula merupakan bangunan-bangunan yang tujuan pembangunannya ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas, misalnya saja rumah sakit, gedung sekolah, jalan raya, jembatan, bendungan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pemahaman saya bagaimana keterkaitan dunia keteknik sipilan dengan mata kuliah pengantar konstruksi jalan dan jembatan. Itu karena di dunia keteknik sipilan itu mencakup seluruh bagian bangunan, tentunya jalan dan jembatan. Sangat penting bagi kita mempelajari ilmu tersebut karena mereka saling terikat, dan juga kita sebagai mahasiswa jurusan teknik sipil membutuhkan ilmu tersebut untuk membangun sebuah bangunan jalan dan jembatan. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Apakah kamu sadari pembangunan ada di mana-mana? Gedung-gedung pencakar langit makin banyak bermunculan. Pembangunan jalan tol, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang semakin megah. Hal tersebut tidak lepas dari peranan ilmu teknik sipil. Apa itu teknik sipil? Jika dalam bahasa Inggris, teknik sipil disebut dengan civil engineering, di mana yang berarti teknik sipil adalah salah satu cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membangun, dan merenovasi yang tidak hanya gedung dan infrastruktur, tetapi juga mencakup lingkungan untuk kemaslahatan hidup manusia. Untuk lebih mudah memahami pengaplikasian bidang ilmu teknik sipil dalam kehidupan manusia, maka mari kita perhatikan kejadian berikut ini. Di sebuah pulau yang tidak berpenghuni di tengah samudera, tiba-tiba didatangi sekelompok manusia. Manusia tersebut hendak mencari pemukiman baru. Oleh karena itu, sekelompok manusia tersebut mulai merencanakan bagaimana membangun dan mengelola pulau tersebut untuk menjadikannya sebagai pemukiman yang layak bagi manusia. Hal pertama yang mereka lakukan adalah membuat pemetaan lahan. Pulau tersebut dipetakan berdasarkan ketinggian kontur lahannya, berdasarkan tempat sumber daya alamnya seperti sungai atau tempat yang bisa dijadikan penambangan mineral dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu, mereka mulai melakukan perencanaan tata wilayah, merencanakan di mana tempat perumahan akan dibangun, merencanakan di mana perkantoran, industri, dan pabrik. Dan area mana yang akan dijadikan persawahan, dan bangunan irigasi seperti apa yang akan dipakai, bendungan apa dan di mana sebaiknya dibangun pembangkit listrik, dan bangunan penting lainnya. Kemudian setelah tata wilayah selesai, maka selanjutnya adalah merencanakan penghubungan antar wilayah tersebut. Di manakah sebaiknya jembatan dibangun, di manakah pembangunan pelabuhan yang ideal, dan seperti apa jalan yang perlu dibangun. Setelah selesai melakukan pemetaan dan tata wilayah, maka mereka akan mencari tumpuan tanah untuk dijadikan tempat pondasi, memperhitungkan kekuatan material bangunan, seperti apa yang akan dipakai untuk membangun gedung, bendungan, jembatan, dan jalan raya. Setelah semua bangunan dan fasilitas selesai dibangun, tugas mereka belum selesai. Perawatan dan pemeliharaan tetap dibutuhkan agar semua fasilitas tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dari gambaran kejadian tersebut,
maka dapat dilihat teknik sipil mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, di mana di dalamnya mencakup pengetahuan matematika, fisika, kimia, biologi, geologi, lingkungan, hingga komputer yang mempunyai peranannya masing-masing. Keluasan cabang dari teknik sipil ini membuatnya sangat fleksibel di dalam dunia kerja, sehingga dengan ilmu yang didapatkan, seseorang bisa berkarir dalam bidang pembangunan struktur, bidang industri energi, pertambangan, dan pengolahan, bidang pendidikan, perbankan, surveyor, direktur teknologi geospasial, dan banyak lainnya.